IDI yang ke-73. Untuk secara umum atau nasional itu memang nanti akan dilaksanakan di Lamongan. Nah, untuk wilayah cabang kita memang diwajibkan untuk ikut bisa merayakan. Nah, wilayah IDI cabang Merauke sendiri kita mengadakan 3 rangkaian kegiatan untuk di bulan Oktober ini. Itu yang pertama, kemarin kita ada talk show, kemudian yang kedua talk show-nya tadi itu di RRI Pro 2. Kemudian yang kedua nanti ini ada sosialisasi yang sudah berjalan, itu ke SMA 1 plus sekolah 1 atap, Puasur. Kemudian nanti yang ketiga kami melaksanakan gala dinner. Gala dinner kami nanti di Belvis, itu tanggal 27 bulan ini juga. Kemudian untuk rangkaian acaranya boleh ulang nggak Pak? Untuk pelaksanaannya juga kita untuk di cabang Merauke ini nanti ada yang dilaksanakan juga di MAPI. Nah, kalau untuk yang di Merauke ini 3 rangkaian tadi. Iya, jadi untuk tema nasional HUT IDI yang ke-73 ini itu kan memperkuat tradisi luhur, bersatu, dan juga untuk mengabdi untuk rakyat. Nah, harapan saya sih nggak hanya untuk saat ini ya, untuk kedepannya para dokter ini lebih solid, lebih tahu juga untuk tradisi luhur jangan dilupakan, kemudian pengabdiannya untuk rakyat itu harus semaksimal mungkin. Ya, ulang tahun IDI ke-73 ini kita mengambil tema memperkuat tradisi luhur, bersatu mengabdi untuk rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya kita akan mengembalikan nilai luhur yang dokter sebenarnya, seperti etika, terus kecerdasan dalam menangani pasien dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, tingkat sosial. Kita sebenarnya itu tradisi luhur itu dulu sangat kental sekali mengikuti dokter-dokter yang lama. Hippocrates dulu paling lama tuh, mereka sudah memberikan tradisi yang sangat baik, tapi mungkin banyak keluhan terhadap dokter sekarang, mungkin mengenai masalah-masalah ya kadang-kadang terbentur juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat dokter menjadi tidak netral seperti dahulu kala. Ada masalah politik di situ, masalah seperti kasus-kasus asuransi dan segala macam, itu kan sangat mengganggu untuk tradisi luhur itu kita terapkan. Tapi sekarang ini tema ini memberikan kita, mengingatkan kita kembali bahwa dokter itu harus kembali. Pas dulu tuh. Ya, jadi seperti sekarang ini kasus-kasus seperti harus saling menghormati, mungkin sesama profesi yang sama atau profesi yang bukan sesama dokter tapi sama nakes yang lain, itu yang mungkin sekarang kita akan kuatkan supaya terjadi suatu situasi bekerja yang harmonis, dan itu kepentingannya untuk pasien, karena di dalam itu dokter maupun nakes kita harus kolaborasi dengan satu tujuan adalah kepentingan masyarakat. Makanya kita di tema ini kita tetap memakai tema memperkuat tradisi luhur, bersatu mengabdi untuk rakyat Indonesia. Kita yang memperkuat untuk tetap ujungnya kepentingan rakyat Indonesia. Itu mungkin. Ada harapan dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri terhadap pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan di Merauke terhadap masyarakat? Kalau untuk kami dari Ikatan Dokter Indonesia, untuk pemerintah ya maksudnya, untuk pemerintah mungkin kami harap pemerintah banyak sebenarnya dokter mau sih mengabdi di Papua. Kalau saya terus terang berapa dokter yang punya hati nurani memang senang mengabdi di Papua. Kalau masalah kesejahteraan ataupun masalah fasilitas terkadang itu ya tergantung masing-masing dokter. Tapi ada dokter yang mau bekerja, yang penting fasilitasnya ada. Ada yang dokter bekerja yang penting gajinya tinggi. Masing-masing ada kepentingannya, tapi artinya gini. Kalau saya sebagai dokter sebenarnya intinya yang penting fasilitas lengkap, dia bisa menuangkan keilmuannya, itu akan memberikan nilai tambah buat dokter yang memang mau mengabdi di tanah ini. Karena terkadang kita menjadi kekurangan dokter karena banyak dokter yang ke Papua terus fasilitas nggak ada,
mereka jadi kecewa terus nanti mereka pindah. Jadi kalau saya terus terang, kami dari IDI lebih mendorong ke arah fasilitas kesehatan untuk masyarakat Papua, karena bagaimanapun itu salah satu amandemen undang-undang dengan mereka mempunyai hak yang sama dalam masalah kesehatan. Salah satunya fasilitas kesehatan harusnya di Papua sama seperti di Jawa, sehingga saya sebagai dokter ortopedi sendiri, saya sering mengirim alat dari Jawa dengan biaya mahal. Itu untuk orang yang punya uang. Tapi kalau orang nggak punya uang, susah juga karena alat itu dikirim, membutuhkan uang gitu untuk pengirimannya. Itu contoh aja. Jadi artinya kalau alat itu ada di sini, kita bisa kerjakan semua kok. Kayak saya itu sudah punya banyak kompetensi. Jadi artinya itu contohnya di saya. Yang lain lebih banyak lagi gitu. Itu mungkin dari saya. Oke.